Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen pendamping PPG tahap 5. Nama saya Georgius Bagus Kuncoro dengan NIM 2528885 dan UKG 202500043566. Saya hari ini akan take video dan ini identitas saya. Bapak Ibu dosen pendamping, selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Selamat pagi. Ceria. Oke, semoga tetap ceria ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi kita harus berdoa. Oke, Mister tanya kabar dulu. Apa kabar? Hari berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberkati Tuhan dan ilmunya bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya kita dibimbing Tuhan dengan lancar. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami cuaca yang cerah dan kami bisa hadir kembali di sini bersama guru-guru kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran PPKN. Semoga dengan pembelajaran ini kami bisa mengetahui apa itu pendidikan Pancasila, ilmunya dapat bermanfaat dengan kami. Ya Tuhan, lancarkanlah pembelajaran pada hari ini. Doa ini saya serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Bunda Anselma, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Oke, sudah siap belajar ya? Sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat teman kanan kirimu. Siapa yang tidak hadir? Ayo. Jessie. Kenapa Jessie? Sakit. Oke, kita doakan semoga Jessie lekas sembuh dan bisa belajar lagi dengan kita hari ini ya. Seperti hari ini. Nggak apa-apa, nanti Mister share materinya ke Jessie. Oke, sebelum mulai kita akan berdiri bernyanyi Garuda Pancasila. Sudah tahu lagunya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsa pun. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sebelum mulai pembelajaran, kita mengulas pembelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya, Devdan, apa? Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara, Ya. sebagai pandangan hidup, Ya. dan ideologi bangsa. Ya, betul sekali. Jadi sebelumnya kita udah belajar Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila juga sebagai ideologi negara. Oke. Dan sekarang kita akan belajar tentang norma. Siapa yang tadi malam belajar? Oke. Kan kemarin sudah Mister bilang kan, ayo anak-anak belajar, buka buku cetak halaman berapa itu tentang norma, dibuka cari. Halaman berapa? Coba. 43. Iya, 43 dibuka. Oke. Anak-anak, Mister berharap hari ini setelah pembelajaran anak-anak dapat menjelaskan pengertian norma, jenis-jenis norma, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Mister harapkan juga setelah pembelajaran ini anak-anak juga dapat menunjukkan sikap yang positif. Sikapnya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal norma di luar sana.
Oke, dengan cara menerapkan norma di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Kemudian Mister harapkan juga anak-anak hebat mampu menganalisis betapa pentingnya penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau nggak ada norma ya, bagaimana apa yang terjadi di dunia ini. Oke, kita masuk dalam pembelajaran. Kita akan menonton sebuah video singkat tentang penjelasan norma. Jangan lupa, setelah tayangan video ini akan ada pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang harus kita selesaikan, baik berupa soal maupun yang ada di depan ini. Mister punya rumah, ada properti rumah dan namanya Kiel. Kiel ini gemar sekali membaca buku, makanya dia seseorang yang bisa dikatakan sangat menerapkan norma. Makanya nanti anak-anak mengambil sebuah permasalahan yang ada di sini, kemudian menjawab dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Di sini ada jawaban ganda, tapi di sini isinya hanya permasalahan dan pengertian. Paham ya? Anak-anak semua, di sini pembelajaran kita kali ini kita sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila atau biasa disebut PPKN ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 2 yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, ini untuk kelas 5 ya anak-anak, kelas 5 kurikulum merdeka. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, agar anak-anak semakin paham dan semakin mengerti di bab 2 ini, yaitu norma dalam kehidupanku. Yuk kita langsung saja mulai. Anak-anak hebat semua, untuk lebih memahami makna norma dalam kehidupanku, yuk kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak semua, yuk kita mulai makna norma dalam kehidupan. Anak-anak, tahukah kalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak. Nah anak-anak, tahukah kalian juga, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat anak-anak. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya, Kak, apa sih arti dari norma itu? Kenapa norma itu sangat pengaruh juga di masyarakat? Nah, sekarang Kakak akan jelaskan anak-anak pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau menjadi pedoman dalam hidup, ini adalah norma anak-anak. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita mau ngapain, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma dapat dijumpai di berbagai tempat anak-anak. Di mana saja Kak? Nah, norma ini bisa dijumpai di berbagai tempat, khususnya saat kalian ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur anak-anak, karena seperti pembahasan sebelumnya, norma ini merupakan pedoman kita saat kita berperilaku. Nah, anak-anak semua, kalau tadi kita sudah belajar mengenai dan memahami mengenai pengertian dari norma, sekarang kita akan sama-sama belajar macam-macam norma. Nah, Kak, emang ada beberapa macam norma? Nah, yuk kita perhatikan dulu. Nah, macam-macam norma. Anak-anak semua, tahukah kalian terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia loh. Apa saja Kak? Nah, yaitu norma yang pertama jelas ya anak-anak, ada norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada norma hukum. Nah, anak-anak semua, keempat norma ini atau keempat norma tersebut berisi petunjuk cara berkehidupan, tata krama, dan pedoman bertingkah laku bagi manusia. Yaitu manusia pun sebagai makhluk individu dan makhluk sosial anak-anak. Jadi manusia ini anak-anak makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain. Dan harus ada norma ini, yaitu keempat norma ini yang menjadi pedoman saat berperilaku.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah norma agama. Apa sih Kak pengertian norma agama itu? Nah, norma agama adalah seperangkat aturan-aturan yang bersumber dari kitab suci anak-anak. Nah, isinya ini yaitu ada perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa anak-anak. Jadi norma agama ini berada dari kitab suci. Nah, kitab suci masing-masing agama juga berbeda-beda ya anak-anak. Kitab suci agama Kristen atau Katolik berbeda dengan agama Muslim. Kalau di Muslim Al-Quran, kalau di agama Nasrani, Kristen atau Katolik yaitu Alkitab. Nah, walaupun kitab suci masing-masing agama itu berbeda anak-anak, tapi semua agama itu, semua kitab suci itu memiliki tujuan yang baik. Nah, ada pun contoh-contoh dari norma agama, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, anak-anak, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan anak-anak. Kemudian ketika teman kita beribadah, misalnya teman kita sholat atau teman kita pergi ke gereja atau pergi ke pura, kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghormatinya. Sekarang kita lanjut ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Kak, apa sih arti norma kesusilaan ini? Nah, norma kesusilaan ini adalah norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia anak-anak. Jadi dari hati kalian misalnya bergerak untuk menolong sama atau membantu teman, itu norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kak, apa saja contoh-contoh dari norma kesusilaan? Nah, seperti gambar yang sudah kakak berikan contohnya anak-anak. Nah, contoh yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu muncul dari hati nurani kalian anak-anak. Misalnya ketika ada teman kalian yang tidak masuk, misalnya Ricky, oh iya Ricky tidak masuk ya, yuk kita jenguk. Nah, itu berasal dari hati nurani anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu selalu mengedepankan sikap jujur. Nah, sikap jujur ini misalnya ketika kalian sedang bermain, kalian menemukan uang, tidak boleh kalian mengambil yang bukan hak milik kalian anak-anak. Jadi boleh kalian ambil, tapi kalian harus menyerahkan atau melapor ke bapak ibu guru kalian di sekolah. Mister punya pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan norma berdasarkan video tadi? Siapa yang mau jawab? Udah Vincent gantian. Lintar yuk, boleh. Agama atau ketentuan yang menjadi agama dalam tingkah laku. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Mister, saya mau nambahkan sedikit. Apa? Yuk Vincent, boleh. Norma adalah aturan yang membuat kehidupan menjadi aman, tertib, dan damai. Ya, benar sekali. Jadi norma itu adalah aturan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan lainnya ya. Biar lingkungan kita menjadi nyaman, tidak ada pencurian, tidak ada lain-lain ya. Oke, yang kedua. Tadi sudah menonton video, sebutkan jenis-jenis norma. Yuk, bagian di sini ya gantian. Yuk Hizkia. Norma agama, Agama, norma kesusilaan, kesusilaan, norma kesopanan, dan terakhir norma hukum. norma hukum. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Hizkia, Vincent, dan Lintar. Oke, berarti memperhatikan video ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bermain tentang adanya norma. Mister tadi udah jelaskan, teman kita namanya Kiel. Kiel ini adalah seseorang yang sangat gemar membaca buku. Lihat, dia lagi ngapain? Membaca buku. Dia suka sekali mempelajari norma. Dan di sini ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah. Nanti anak-anak cara mainnya menyiapkan jawaban di sini. Mister sudah menyiapkan jawaban di sini. Tinggal pilih satu. Pilih salah satu yang jawaban yang paling tepat. Ini jawabannya ada ganda, ada norma agama, ada berapa, ada 3 kalau nggak salah, ada berapa. Nanti anak-anak masukkan ke dalam sini sesuai urutannya. Misalkan pengertian norma ya di sini.
Kalau ada norma agama ya di sini. Yang pertama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Paham ya cara mainnya? Oke. Yang pertama, anak-anak silahkan ambil. Nah, dia punya rumah ya. Ini rumahnya Kiel. Nah, bagus enggak? Bagus enggak? Nah, ini rumah Kiel umurnya 80 tahun mungkin ya. Ada tulisannya seperti ini. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok salah satu aja ambil 2 jawaban. Ambil 2 jawaban yang ada di sini. Yuk, siapa? Ya, boleh gantian. Yuk, semua satu siapa nih? Yuk, cepat. Nggak ada lama. Yuk, ambil 2 pertanyaan, 2 persoalan. Anak-anak diskusi dengan teman kelompokmu. Boleh dibuka semua, boleh dibuka. Ayo coba dibuka. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Mister punya kartu jawaban di sini. Siapa udah ketemu jawabannya? Diskusikan. Ayo diskusikan. Ayo ikut diskusi sana. Ikut diskusi. Susilaan, boleh. Ayo cepat ikut ke sana. Boleh berdiri. Boleh berdiri biar diskusi. Temennya biar nggak bingung. Ketemu? Apa? Kesusilaan. Sekarang kelompok 1 bacakan soalnya. Silakan langsung jawab di sini. Bacakan soalnya. Dengarkan. Sari menemukan uang kertas 50.000 di lantai kantin. Ya. Tetapi ia tidak menyerahkan uang tersebut kepada guru piket untuk diumumkan. Ya, berarti tidak menyerahkan ke guru piket untuk diumumkan. Karena menemukan uang kan tadi kan. Norma apa yang dilanggar Sari? Tentang norma apa itu? Yuk, jawab. Apa jawabannya, Nadine? Ya, benar sekali. Yuk, taruh di sini. Di Kiel yang sangat rajin mereka membaca, dia membaca. Susilaan ada di sini. Cukup ya 1. Ada lagi yang mau maju ke depan? Langsung saja pertanyaannya dibaca. Dibaca. Bapak Haji menerobos lampu merah di persimpangan jalan saat lampu sudah menyala merah. Ya, menerobos lampu merah. Norma apa yang dilanggar? Hukum. Oke, dimasukkan ke hukum. Ya, biar Kiel ini tambah semangat lagi, dia tambah wawasan. Ya, boleh hukum di sini. Mister punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Yang paling cepat. Sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur masyarakat supaya terjadi hidup rukun, aman, damai. Ya, Davin, apa? Norma. Ya, norma. Yuk, boleh dimasukkan di bagian norma. Di bagian kepala Kiel ya. Ya, Kiel. Jadi ini tadi ada jenis-jenis norma. Masih hafal tadi apa? Apa coba sebutkan? Ya, benar sekali. Oke, nggak harus urut ya. Yang penting urut apa? Ada 4 jenis norma. Harus hafal. Dan pengertiannya jangan lupa. Mister punya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak kerjakan beserta bersama-sama kelompoknya dan diskusikan jawabannya secara baik-baik supaya tidak salah. Setelah itu, setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya, Mister akan pilih salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD. Mister punya sebuah masalah, selesaikan dan jelaskan termasuk kategori mana ini. Jenis-jenis norma misalkan, terus apa yang dilakukan, apa yang dilanggar. Mister bagikan LKPD-nya per kelompok 1. Boleh langsung diskusi, tuliskan nama kelompoknya. Ya, tuliskan nama kelompoknya.
Boleh diskusi ya, diskusi. Jangan diam-diam aja, temannya dibantu. Nah, coba paham ya pertanyaannya? Ada pertanyaan? Ini kan yang Dina membuang sampah, kita bacanya semuanya dari sini ya? Ya, dari sini. Dina membuang sampah, di sana ada permasalahan apa, terus ada apa sanksinya, dibaca semua. Ada kok. Yuk kita perhatikan teman kita yang tertunjuk untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Siapa yang mau presentasikan? Oke, Nadine, boleh. Peristiwa pertama, Adi menyerobot antrian. Ya, Bentuk pelanggaran, melanggar tata tertib di tempat umum. ya, bener nggak? Ya, terus? Jenis norma, norma kesopanan. Norma kesopanan. Sanksinya, mendapat teguran atau celaan. Ya, betul sekali. Peristiwa kedua, Budi tidak meminta maaf dan berlalu pergi setelah menumpahkan air. Budi tidak mau minta maaf, jangan ditiru ya. Harus meminta maaf kalau ada permasalahan. Yuk, next. Bentuk pelanggaran, melanggar perilaku moral atau tanggung jawab. Iya, terus? Jenis norma, norma kesusilaan. Sanksinya Lebih keras ya, Nadine. merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Peristiwa ketiga, Dina membuang sampah sembarangan. Ya, Bentuk pelanggaran, melanggar peraturan tertulis. ya, benar sekali. Jenis norma, norma hukum. Ya, Sanksinya dikenakan denda 10.000 oleh pihak sekolah. ya, benar sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, oke, boleh dikumpulkan. Kita kelompok silakan kumpulkan. Terima kasih. Nilainya besok ya. Yuk, sini. Sesuai dengan masalah yang tadi, ternyata kita dihadapkan sebuah masalah ketika Adi menyerobot antrian. Jangan ditiru seperti Adi ini menyerobot antrian ya. Melanggar tata tertib. Nah, bentuk norma pelanggarannya apa itu? Melanggar tata tertib pergaulan yang baik atau kebiasaan tertib di tempat umum. Jangan ditiru. Kemudian ada yang dilanggar seperti norma kesopanan. Kemudian sanksi yang diterima adalah mendapatkan teguran atau celaan dari teman atau dari yang ada di sana, di sekitarnya, dan lainnya. Paham ini ya? Sampai dengan nomor 3 paham ya? Nah, ini adalah keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak tadi juga menghargai norma agama, kemudian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah berkaitan dengan keimanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada bernalar kritis, mandiri, ketika kalian bertanggung jawab dalam melaksanakan norma yang anak-anak pahami ya. Harus mandiri, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok. Tadi udah bekerja sama. Anda sudah menerapkan, kalian semua sudah menerapkan gotong royong di kelas ini. Ya. Kelas rukun. Siap. Kasih paham. Stop, singkat saja. Ya. Kelas rukun. Paham. Kelas rukun. Siap. Sudah semangat lagi? Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke mister, jangan ke temannya. Oke? Oke, boleh dilingkari, boleh disilang, boleh dibulat. Yang penting kelihatan, terlihat jawaban kalian. Yang udah selesai dicek ulang, diperiksa kembali. Bisa, Yohan? Oke, udah selesai tadi. Yang udah menjawab, boleh ditaruh jawabannya di sini sesuai dengan normanya. Boleh. Kumpulkan. Yang tadi, standnya, stand kertas ini. Kalau yang evaluasi yang udah selesai, boleh dikumpul di sini. Kalau sudah, Mister akan kembali menjelaskan, menguatkan materi. Tadi sudah belajar tentang norma, pengertian norma. Masih ingat pengertian norma? Apa pengertian norma? Aturan Aturan?
Iya, yang mengatur kehidupan supaya menjadi aman dan damai. Aturan yang mengatur manusia supaya terjadi kehidupan yang aman, damai, tentram, dan lain sebagainya. Ketertiban semua. Dari norma agama. Ada norma apa aja? Norma agama. Sila. Ya, jangan lupa ini. Oke? Nanti di ujian SAS lupa pula. Jangan lupa. Oke? Kita akan membahas soal evaluasi kita. Yang pertama tadi ada norma hukum, nomor 1 dan nomor 2 ada norma kesusilaan, nomor 3 norma kesopanan, kemudian nomor 4 ada teguran dari guru dan orang tua. Kemudian yang nomor 5 ada menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman dan lain sebagainya ya. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. 2 kali. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, titah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Oke, tepuk tangan. Keren. Siapa yang mau menyimpulkan? Benjo. Benjo lagi. Benjo Nathan ya. Davin sama Devdan. Yuk, silakan dimulai. Izinkan kami bertiga memperkenalkan diri kami. Saya Devdan dan teman saya Edgar dan teman saya lagi Davin. Jadi hari ini kami akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang materi norma. Sepertinya kita sudah mempelajari ini tadi. Norma adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Nah, refleksi kita hari ini, kepatuhan terhadap norma yang ada akan menciptakan kehidupan yang tertib. Tadi ya, tertib, harmonis, adil, serta membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab dengan penerapan norma-norma. Kemudian refleksi kita hari ini, anak-anak dapat memahami dan menerapkan norma. Harus diterapkan ini, jangan hanya dipelajari. Paham ya? Harapannya di pertemuan selanjutnya anak-anak hebat lebih dapat fokus lagi sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif. Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi, yang kalian temui, yang kalian alami pada pembelajaran hari ini? Ada? Materinya sulit? Tidak. Paham? Paham. Nah, ini tugas untuk besok. Besok jangan lupa bawa HP, handphone, tapi jangan lupa minta izin ke orang tua kalian untuk tugas vlog. Mister akan berikan tugas vlog. Kalian bikin, membuat video tentang norma. Paham? Tapi dengan syarat izin dengan orang tua. Kalau udah dibawa nanti pagi-paginya besoknya dititipkan ke Mister. Kelas rukun. Siap. Kasih paham. Stop, singkat saja. Oke. Kelas rukun. Paham. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jangan lupa bukunya dimasukkan ke dalam tas. Mari kawan-kawan kita berdoa Ya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Ya Tuhan, semoga kedepannya kami bisa lebih fokus ke pelajaran agar kami mudah dimengerti. Dan ya Tuhan, semoga Engkau menyembuhkan kembali teman yang tak bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Ya Tuhan, kami sampaikan doa ini dengan penanda Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Mudarat Selma, doakanlah kami.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say thank you to teacher, please.